semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, perhatikan sekeliling jika ada sampah, tolong dibersihkan. Iya, Bu. Nah, sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, siapakah yang tidak hadir pada hari ini? Lengkap, Bu. Ya, hadir semua ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembelajaran minggu lalu, siapakah yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan ini. EQ petisi, Bu. Ya, ekuipartisi. Apa itu ekuipartisi? Pembagian energi secara rata, Bu. Ya, ekuipartisi adalah pembagian energi secara merata. Nah, selanjutnya apa itu bunyi dari teori ekuipartisi? Saya, Bu. Ya, Munira. Bunyinya yaitu, Bu, jika pada suatu sistem yang mengikuti hukum Newton tentang gerak dan mempunyai suhu mutlak T, maka setiap derajat kebebasan suatu partikel memiliki kontribusi sebesar setengah kT pada setiap energi rata-rata partikel. Ya, betul sekali, Bu Mira. Jadi, bunyi dari teori ekuipartisi yaitu jika pada suatu sistem memiliki atau mengikuti hukum Newton tentang gerak dan memiliki suhu mutlak, maka derajat kebebasannya akan berkontribusi sebesar setengah kT. Nah, untuk pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan motivasi. Pernahkah Ananda mencampurkan dalam sebuah gelas itu diisi dengan separuh air panas dan dicampurkan dengan separuh air dingin? Pernahkah? Enggak, Bu. Ada yang pernah? Sepertinya ada yang pernah atau kelupaan ya? Ya, Bu. Nah, apa yang terjadi jika dua jenis air tersebut dicampurkan? Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, cakupan materi kita pada pagi hari ini yaitu hukum kenal termodinamika. Pembagiannya itu ada sistem dan lingkungan dan apa itu bunyi dari teori hukum kenal termodinamika. Tujuannya yaitu Ananda semua bisa dapat memahami perbedaan antara sistem dan lingkungan dan dapat merealisasikan hukum kenal termodinamika ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja untuk memasuki materi ya. Sekarang tanggal berapa, Ananda? 7, Bu. Ya, tanggal 7 ya. Tanggal dulu. 7 bulan 4. 4. Judul besar kita pada hari ini yaitu termodinamika. Nah, contoh peristiwa termodinamika dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, salah satu contohnya yaitu pernah nggak Ananda memasukkan kristal es ke dalam sebuah gelas? Apa yang terjadi di luar dinding-dinding gelas tersebut? Pernah, Bu, adanya air. Ya, Uap air. adanya tetesan air kan? Ya. Nah, apa peristiwa tersebut? Nama peristiwa tersebut dalam fisika. Ada yang ingat? Pengembunan, Bu. Ya, betul sekali, pengembunan. Bisakah Ananda menyebutkan bagaimana peristiwa pengembunan tersebut terjadi? Bu, saya, Bu. Ya, silakan. Adanya perbedaan suhu di dalam gelas dan di luar gelas, Bu. Ya, betul sekali. Adanya perbedaan suhu di dalam gelas dan di luar gelas, yaitu dinding gelas. Nah, sekarang Ibu gambarkan ya. Ini gelas yang di dalamnya terdapat air dan kita isi dengan kristal es.
dimasukkan kristal es ke dalam sebuah gelas tadi. Angkat gelas tercampur semuanya ya. Nah, di sini terdapat perbedaan suhu di dalam gelas dan di luar gelas. Nah, suhu di dalam gelas itu kalau dingin, suhunya bagaimana? Rendah, Bu. Nah, rendah. Suhu rendah. Rendah. Dan kalau di luarnya, Tinggi, Bu. ya, suhunya lebih tinggi dari suhu di dalam gelas. Ya. Nah, lama-kelamaan di sini akan terdapat uap-uap air. Nah, karena adanya udara yang bergerak di sekeliling gelas ini, maka suhu yang di dinding-dinding gelas tersebut lama-kelamaan akan menjadi turun. Nah, karena itulah uap air yang ada di sekitar gelas ini akan menjadi tetesan-tetesan air. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem dan lingkungan. Nah, sistem dan lingkungan. Kita ambil contoh dari gelas tadi yang dinamakan sistemnya, yaitu contoh ini merupakan salah satu aplikasi dari termodinamika. Nah, selanjutnya mengenai sistem dan lingkungan. Sistem lingkungan. Nah, untuk mempelajari ini kita ambil contohnya gas LPG. Bisa Ibu gambarkan ya. Ini sebuah tabung gas LPG yang di dalamnya terdapat gas LPG yang dilingkupi oleh tabung tertutup. Nah, ini gas LPG tersebut, gas LPG-nya. Nah, gas LPG ini yang dinamakan sistem, sedangkan yang di luar yang melingkupi gas LPG ini yang dinamakan lingkungan. Dan ini yang dinamakan apa tadi? Sistem, Bu. Sistem. Nah, jadi apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ya, bagus. Sistem merupakan hal yang kita lihat atau objek yang kita amati yang dilingkupi oleh besaran fisiknya. Sedangkan lingkungan yaitu hal yang di luar dari sistem. Yang ini merupakan sistem, berarti lingkungan merupakan di luar dari sistem tersebut. Selanjutnya, sistem itu terbagi menjadi berapa bagian? 3, Bu. Ya, 3 bagian. Apa saja? Yang pertama, Terbuka, Bu. sistem terbuka. Terbuka. Yang kedua, Tertutup, Bu. sistem tertutup. Yang ketiga, Terbatas. terisolasi. Nah, untuk sistem terbuka, siapa yang sudah mengetahuinya? Dan sudah baca bahan ajar yang diberikan minggu lalu? Nah, Ibu beritahu aja ya. Sistem terbuka ini antara sistem kita lambangkan dengan S dan lingkungan kita lambangkan dengan L. Antara sistem dan lingkungan terjadi pertukaran energi
dan tidak bermateri, tidak bertukar. Nah, untuk sistem yang terisolasi antara sistem dan lingkungan tidak terjadi pertukaran antara materi dan energi. Jadi dia tidak bertukar ya antara materi dan energi. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan membuatkan gambar. Nah, ini untuk sistem terbuka kita lambangkan dengan 1. Sistem kedua yang tertutup kita lambangkan dengan 2, yang sistemnya tertutup. Nah, yang ketiga kita lambangkan dengan sistem terisolasi dengan angka 3. Sistemnya juga tertutup. Nah, contohnya pada sistem terbuka ini yaitu sebuah air panas yang kita biarkan di gelas terbuka dengan keadaan terbuka. Nah, ini berisikan air panas yang kita biarkan. Ketika kita biarkan terbuka, maka lama-kelamaan dia akan menjadi Dingin, Bu. ya, betul. Lama-kelamaan dia akan menjadi dingin. Nah, di sini terdapat pertukaran udara. Nah, udara yang di sini yang disebut dengan materi. Jadi materi ini berupa zatnya, sedangkan energi panas ke dingin itu yang dinamakan dengan energi. Terjadinya perpindahan energi dari energi panas ke energi Dingin, Bu. ya, energi panas. Nah, selanjutnya pada sistem tertutup, kita sambung dengan ini. Ketika air panasnya tadi kita biarkan tertutup, ini kan tadi terbuka, kita tutup dengan penutup tabungnya misalnya, maka di sini akan terjadi perpindahan energi yang lama-kelamaan juga akan berpindah energi yang dari panas ke dingin. Nah, untuk sistem yang ketiga yang terisolasi kita contohkan dengan termos. Semuanya pernah melihat termos? Pernah, Bu. Nah, kita contohkan dengan termos. Nah, pada termos ini tidak terjadi perpindahan energi maupun materi. Maka di dalamnya akan tetap terjaga antara materi dan energinya. Nah, di sini sebuah benda, sebuah box. Misalkan ini box A, B, C yang mempunyai temperatur yang berbeda. Kita lambangkan dengan T, temperatur. Gimana? TA, temperatur box A lebih besar dari B, dan temperatur box B lebih besar dari C. Kita tuliskan TA lebih besar dari TB, lebih besar dari TC. Nah, lalu apakah yang terjadi ketika ketiga benda tersebut kita satukan dengan Ibu akan gambarkan lagi seperti ini. Ini merupakan temperatur box A, ini B, temperatur box B. Nah, yang di atas ini merupakan
C. Nah, ketika ketiga box ini kita kaitkan satu sama lain, box A berkaitan dengan box C, di mana box A ini memiliki temperatur yang tinggi, sedangkan box C memiliki temperatur yang rendah. Nah, lama-kelamaan jika dia berkaitan satu sama lain, maka suhu yang tadinya di box A tinggi lama-kelamaan akan turun sehingga dia memiliki kesetimbangan antara box A dan box C. Nah, box C berkaitan dengan box B yang temperaturnya berbeda, maka lama-kelamaan juga akan memiliki temperatur yang sama. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa antara temperatur box A, B, dan C akan memiliki temperatur yang sama. Nah, di dalam fisika temperatur yang sama kita sebut dengan kesetimbangan termal. Jadi TA sama dengan TB sama dengan TC. Nah, inilah yang disebut dengan hukum kenal termodinamika. Nah, dari Anda sekalian, siapakah yang bisa mendefinisikan dari apa yang telah dijelaskan sebentar ini, apa itu hukum kenal termodinamika? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Nah, jadi Ibu sebutkan saja ya hukum kenal termodinamika ini, yaitu jika dua buah benda A dan benda C, kita ibaratkan dengan contoh tadi ya, benda A dengan B memiliki temperatur yang sama, temperatur yang sama kita ibaratkan dengan kesetimbangan termal ya. Nah, jika dua buah benda A dan B tadi memiliki temperatur yang sama dengan benda ketiga yang apa tadi? Benda C memiliki temperatur yang sama dengan benda C, maka ketiga benda tadi tersebut memiliki temperatur yang sama atau disebut dengan kesetimbangan termal. Nah, itulah yang disebut dengan hukum kenal termodinamika. Nah, dari semua yang Ibu paparkan tadi, apakah manfaat yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini? Bu, Ya, silahkan. yaitu karena hukum kenal termodinamika itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, Bu. Ya, betul. Hukum kenal termodinamika ini sangat dekat dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Misalnya S yang tadi, yang dicontohkan pada awal tadi, sama gas pada tabung LPG tadi sangat dekat kan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kesimpulannya apa? Siapa yang dapat menyimpulkan dari materi yang Ibu ajarkan tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Cito? Kesimpulannya ya, Bu, di dalam hukum kenal termodinamika ini terdapat ada sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan, sedangkan lingkungan yang berada di luar sistemnya, Bu. Nah, betul. Sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan,
yang dibatasi oleh sifat fisiknya. Sedangkan lingkungan yaitu segala di luar dari sistem yang dipengaruhi oleh sistem tersebut. Nah, sistem itu tadi terbagi menjadi berapa bagian? 3, Bu. Ya, 3. Apa saja? Sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Siapa yang ingat? Coba jelaskan sedikit apa itu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Ya, kan? Coba aja yang jelasin. Sistem terbuka yaitu di mana antara sistem dan lingkungan terdapat terjadi pertukaran antara materi dan energi. Sedangkan sistem tertutup hanya energi yang dapat bertukar, sedangkan materi tidak. Dan pada sistem terisolasi di mana tidak terdapat terjadinya pertukaran antara energi dan materi. Apa itu bunyi dari hukum kenal termodinamika? Jika dua buah benda A dan B memiliki temperatur yang sama atau kesetimbangan termal dengan benda C, maka ketiga benda tersebut memiliki kesetimbangan termal. Nah, betul sekali. Bunyi dari hukum kenal termodinamika itu jika dua buah benda memiliki temperatur yang sama dan berkaitan dengan benda ketiga juga memiliki temperatur yang sama, maka itu disebut dengan kesetimbangan termal atau hukum kenal termodinamika. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, Ibu telah membagikan LKS, silahkan kerjakan di rumah. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai hukum pertama termodinamika, silahkan juga dipelajari di rumah. Minggu besok akan Ibu tanya apa itu hukum pertama termodinamika. Nah, sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.